siang semuanya. Kami dari kelompok 3 TKJB pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan metode konstruksi mengenai flyover. Adapun dimensi flyover yang diketahui yaitu panjang bentangnya 4,5 meter dengan tinggi 5 meter dan lebar 4 meter, di mana tebal pelatnya itu 30 cm dan tebal dindingnya 30 cm. Flyover atau jembatan layang adalah konstruksi jembatan di atas jalan, di mana jembatan layang dibuat bila terjadi pertemuan sebidang antara suatu jalan dengan jalan yang tegak lurus terhadapnya, supaya tidak terjadi penumpukan lalu lintas dan untuk kelancaran arus lalu lintas di kedua jalan, maka dibuat konstruksi flyover. Struktur flyover terdiri dari pondasi, dinding samping, dan pelat atas. Adapun metode konstruksinya dimulai dari pondasi, di mana pondasi untuk flyover itu dibuat untuk menopang dinding samping. Proses pembuatan pondasi flyover meliputi pemancangan atau bore pile dan pile cap. Pekerjaan pemancangan diawali dengan pengeboran tanah menggunakan mesin bor. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran pondasi panjang menggunakan besi beton dan pipa treni. Setelah pengecoran pondasi selesai, dilakukan dengan pengecoran pile cap, di mana pekerjaan pile cap ini sendiri terdiri dari pemasangan tulangan, pemasangan perancah, dan pengecoran. Kemudian tahap terakhir dari pekerjaan pondasi yaitu dilakukan curing pada beton. Kemudian pekerjaan selanjutnya itu dinding samping, di mana metode konstruksi dinding samping ini dibuat setelah pekerjaan pondasi selesai. Cetakan dinding dibuat di masing-masing sisi tepi dinding, di mana dindingnya ada 4 sisi. Kemudian kekuatan cetakan dinding harus kuat menahan tekanan beton basah yang akan dituangkan. Setelah itu dilakukan pengecoran dinding samping, kemudian dilakukan curing pada beton. Setelah pekerjaan pondasi dan dinding selesai, kemudian dilakukan pekerjaan pelat atas, di mana metode konstruksi untuk pelat atas ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu buat formwork, kemudian langkah selanjutnya adalah membersihkan dan menutupi lubang-lubang sehingga pada waktu pengecoran itu tidak bocor. Kemudian yang kedua, pada waktu pengecoran perlu diperhatikan homogenitas campuran beton dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pengecoran. Kemudian dilakukan perawatan beton dengan disiram air atau dilapisi karung goni basah. Dan terakhir yaitu dilakukan pekerjaan finishing, di antara lain pembuatan pagar, penerangan, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Sebagai contoh atau ilustrasi dibuat flyover, yaitu sebagai berikut. Kami menggunakan perancah atau falsework dengan ukuran kayu 6/12 cm, di mana tegangan izinnya yaitu 100 kg per cm kuadrat. Pertama-tama dari dimensi yang telah diketahui, kita mencari nilai X atau jarak strip dengan cara panjang bentang flyover 450 mm dikurangi tebal dinding 30 cm dikurangi 12 yaitu lebar kayu dibagi 4 sama dengan 408 dibagi 4 menghasilkan 102 cm. Kemudian untuk L-nya itu 102 dikali 4 ditambah lebar tebal dinding dan lebar tebal kayu 12 cm dan L-nya itu 450 cm. Kemudian T-nya itu 30 ditambah 12 dibagi 2 menghasilkan 36 cm. Nah, untuk nilai X yang tadi yang sudah didapat yaitu strip 102 cm, kemudian diilustrasikan pada gambar denah kolomnya, di mana jarak antar as ke as perancahnya itu stripnya itu 102 cm. Kemudian berikut merupakan gambar penampang memanjang dan penampang melintangnya, di mana tebal pelat atasnya itu diketahui 30 cm dengan tinggi flyover 500 cm dan diberi jarak antar as atau jarak stripnya itu 102 cm yang telah didapatkan pada nilai X sebelumnya. Untuk perhitungan pada kekuatan memanjangnya itu sendiri, yang pertama yaitu menghitung nilai W dengan rumus 1/6 DH kuadrat, yaitu 1/6 dikali 6 dikali 12 kuadrat, sama dengan 144 cm kuadrat. Kemudian strip itu telah ditentukan sebelumnya itu 102 cm atau setara dengan 1,02 meter, di mana berat jenis betonnya itu 2.400 kg per meter,
dan beban pekerjaannya diasumsikan 100 kg per meter. Sehingga bisa dilanjutkan ke perhitungan KDL atau beban mati 1,02 dikali 0,3 dikali 2.400, yaitu 1,02-nya itu strip dikali 0,3 tebal dinding dan dikali 2.400 berat jenis beton menghasilkan 734,4 kg per meter. Kemudian key life load-nya 1,02 dikali 100 kg per meter untuk beban pekerjanya, sehingga menghasilkan 102 kg per meter. Dan Q ultimate-nya yaitu QDL ditambah QLL, yaitu 734,4 kg per meter ditambah 102 kg per meter, didapat 836,4 kg per meter. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan momennya, yaitu 1/10 dikali nilai QU yang telah didapat, yaitu 836,4 kg per meter, dikali 1,02 kuadrat, menghasilkan 87,019 kg per meter. Kemudian tegangan izinnya itu nilai momen yang didapat dibagi 144, menghasilkan 60,43 kg per cm kuadrat, di mana nilai tegangan izin perhitungan kami memenuhi karena tegangan izin yang disyaratkan itu 100 kg per cm kuadrat. Untuk kekuatan melintangnya itu sama perhitungannya dengan kekuatan memanjang, namun strip yang digunakan pada kekuatan melintang itu 100 cm atau setara dengan 1 meter, sehingga nilai QDL-nya didapat 720 kg per meter, QLL-nya 100 kg per meter, Q ultimate-nya 820 kg per meter, momennya 1/10 dikali 820 dikali 1 kuadrat, yaitu 82 kg per meter. Kemudian tegangan izinnya pada kekuatan melintang didapat 56,94 kg per cm kuadrat, lebih kecil dari tegangan izin yang disyaratkan, yaitu 100 kg per cm kuadrat, sehingga pada kekuatan melintang juga tegangan izinnya memenuhi. Kemudian dihitung pula kekuatan kolom kayu, di mana tributary areanya yaitu 102 cm dikali 100 cm, menghasilkan 1,02 meter kuadrat. Untuk QDL-nya didapatkan 720 kg per meter kuadrat, QLL-nya 100 kg per meter kuadrat, dan Q ultimate-nya itu 820 kg per meter kuadrat. Untuk PU-nya sendiri yaitu QU dikali 1,02 menghasilkan 836,4 kilo, dan tegangan izin pada kekuatan kolom kayu didapatkan 11,617 kg per cm kuadrat, dan masih memenuhi karena di bawah tegangan izin yang disyaratkan, yaitu 100 kg per cm kuadrat, dan kekuatan kolom kayu ini perhitungannya memenuhi. Cukup, Pak, dari saya. Oke, udah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk Cindy Mutiara Bella. Iya, Pak. Sekarang presentasi yang kedua, siapa? Silakan. Boleh saya, Pak. Fahru Rosi. Ya. Ya, Pak. Ya, monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai kelompok 3 akan menjelaskan konstruksi flyover dengan dimensi sebagai berikut: panjangnya 4,5 meter, tinggi 5 meter, lalu lebar 4 meter, tebal pelat 30 cm. Flyover atau jembatan layang adalah konstruksi jembatan di atas jalan. Jembatan layang dibuat bila terjadi pertemuan sebidang antara suatu jalan dengan jalan yang terputus dekatnya, supaya tidak terjadi penumpukan lalu lintas. Oh iya, ya. Dan untuk kelancaran arus Berarti Pak kunci aja. lalu lintas di kedua jalan, maka dibuat konstruksi flyover. Struktur flyover sendiri terdiri dari fondasi, dinding samping, dan plat atas. Untuk metode konstruksinya,
pertama pada pondasi flyover dibuat untuk menopang dinding samping. Proses pembuatan dinding flyover meliputi pemancangan atau berpile dan pile cap. Pekerjaan pemancangan diawali dengan pengeboran tanah menggunakan mesin bor, lalu dilanjutkan dengan pengecoran pondasi pancang menggunakan besi beton dan pipa tremi. Setelah pengecoran pondasi selesai, dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Pekerjaan pile cap terdiri dari pemasangan tulangan, pemasangan perancah, dan pengecoran. Tahap terakhir yaitu dilakukan curing pada beton. Lalu kedua ada dinding samping. Metode konstruksi dinding samping dibuat setelah pekerjaan pondasi selesai. Cetakan dinding dibuat di masing-masing sisi tepi dinding atau 4 sisi. Kekuatan cetakan dinding harus kuat menahan tekanan beton basah yang akan dituang. Setelah itu dilakukan pengecoran dinding samping lalu di-curing pada beton. Lalu yang ketiga, plat atas. Metode konstruksi untuk plat atas adalah pertama membuat formwork seperti gambar yang ada di bawah. Langkah selanjutnya adalah membersihkan penutup lubang-lubang sehingga pada waktu pengecoran tidak bocor. Lalu pada waktu pengecoran perlu diperhatikan homogenitas campuran beton dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pengecoran. Lalu dilakukan perawatan beton atau curing dengan disiram air atau dilapisi karung goni yang basah. Setelah itu dilakukan pekerjaan finishing seperti pembuatan pagar, penerangan, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Lalu ditentukan untuk perancangnya itu dicari nilai X atau jarak antar stripnya 450 atau panjang flyovernya 450, lalu dikurang 30 itu tebal dinding, dan dikurang 12 itu tebal ukuran dari kayunya. Dibagi 4 sama dengan 408 bagi 4 sama dengan 102 cm. Lalu untuk L 102 dikali 4 ditambah 30 tebal dinding dan 12 ukuran kayu sama dengan 450 cm. Lalu untuk ukuran T yaitu 30 tebal dinding ditambah 12 per 2 sama dengan 30 tambah 6 sama dengan 36 cm. Dari perhitungan yang tadi dapat digambarkan seperti berikut. Untuk stripnya 102, T-nya 36, dan lebarnya itu diambil 100 cm. Berikut ada penampang memanjangnya. Dan berikut adalah penampang melintangnya. Lalu untuk perhitungan kekuatannya, yang pertama kekuatan memanjang dicari W sama dengan 1/6 kali BH kuadrat, itu 1/6 kali 6 kali 12 kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat. Stripnya itu diambil 102 cm. Lalu dihitung key dead load-nya dengan 1,02 dari jarak strip, lalu dikali 0,3 tebal platnya, dan dikali 2400 berat betonnya sama dengan 734,4 kg per meter. Lalu kaki live load-nya 1,02 dikali 100 itu beban pekerjanya sama dengan 102 kg per meter. Lalu dihitung key ultimate yaitu key dead load ditambah key live load 734,4 tambah 102 sama dengan 836,4 kg per meter. Lalu dicari momennya dengan 1/10 dikali key ultimate dikali jarak strip kuadrat. Jadi 1/10 kali 836,4 kali 1,02 kuadrat sama dengan 87,019 kg meter. Lalu dicari tegangannya, momen di M dibagi W. M-nya itu
yang asalnya kilogram meter ke kilogram sentimeter. Jadi 8.701,9 dibagi 144 sama dengan 60,43 kg per cm kuadrat. Lebih kecil dari tegangan izinnya yaitu 100 kg per cm kuadrat. Jadi dapat dikatakan oke. Selanjutnya untuk kekuatan melintangnya itu diambil jarak strip 100 cm. Untuk dead load-nya 1 kali 0,3 kali 2400 sama dengan 720 kg per meter. Lalu key life load-nya 1 kali 100 sama dengan 100 kg per meter. Lalu key ultimate sama dengan 720 tambah 100 yaitu 820 kg per meter. Lalu momennya 1/10 kali 820 kali 1 kuadrat sama dengan 82 kg meter. Untuk tegangannya yaitu 8.200 dibagi 144 sama dengan 56,94 kg per cm kuadrat. Lebih kecil dari tegangan izinnya 100 kg per cm kuadrat. Lalu terakhir dihitung kekuatan kolom kayunya. Untuk tributary areanya itu adalah jarak strip memanjang dikali strip melintangnya yaitu 102 kali 100 sama dengan 10.200 cm kuadrat atau 1,02 meter kuadrat. Dihitung key dead load-nya 0,3 yaitu tebal platnya dikali 2400 sama dengan 720 kg per meter kuadrat. Lalu key life load-nya 100 kg per meter kuadrat. Key ultimate-nya yaitu 720 tambah 100 sama dengan 820 kg per meter kuadrat. Lalu untuk PU itu si QU dikali strip memanjangnya yaitu 820 kali 1,02 sama dengan 836,4 kg. Lalu dicari tegangannya yaitu 836,4 dibagi 6 kali 12 sama dengan 11,617 kg per cm kuadrat, lebih kecil dari tegangan izinnya yaitu 100 kg per cm kuadrat. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Udah. Sudah Pak. Udah. Wahrul Rossi udah selesai? Sudah Pak. Oh ya dah, sekarang kita periksa ya tugasnya ya. Punya siapa yang mau memeriksa siapa? Dali atau siapa? Enggak, maksudnya ditampilkan itunya tugasnya. Iya boleh Pak, sama saya. Sama Cindy. Iya Pak. Ya dah, tampilkan. Sudah muncul Pak? Ya. Dari awal Cindy. Iya Pak. Sudah Pak. Ya, sebentar. Ya, jadi tebal platnya adalah 30 ya. 30 Pak. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya berapa? 4 meter. Lebarnya 4 meter Pak. Ya. Tingginya 5. Naikkan. Terus. Stop. Kita periksa X-nya dulu ya. Iya Pak.
X-nya adalah 450 di sini, kurangi 30, kurangi 12. Kamu bagi 4. Iya, Pak. 102. Oke. Kayaknya, Pak, pinjam meja, Pak. Online. Ya, saya, Pak. Terus, L 102 kali 4, ya betul. T-nya 30 tambah 12/2. 36. Nah, betul, naikkan. Naik. Jadi yang itu 102 ada 4. Kesananya dibagi 3. 100, 100, 100. Bagi 4 ya. Iya Pak, dibagi 4 Ya juga. udah, naikkan. Naik. Nah, 102 itu adalah memanjang, melintangnya 100-an ada 400. Nah, naikkan, perhitungan sekarang. Iya, Pak. Perhitungan. Kekuatan memanjang. 144 betul, strip menunjukkan memanjang. Kembali ke gambar tadi, stripnya yang memanjang berapa? 102, Yes. Pak. Memanjang. Sebentar. Memanjang. Oke, GDA 102 kali 03 kali 24. 102 kali 0,3 kali 734,4. Terus 374 tambah 102. 836,4. M-nya 1/10 kali 836,4 lah. Untuk yang memanjang kan bentangnya kan stripnya 102. Iya, Pak. Nah ini M-nya itu 1/10 kali 836,4 kali 100, bukan 102. Bentangnya adalah bentang yang melintang. Oh, yang ini berarti pakai bentang yang melintang ya, Pak? Ya, Untuk momennya. 1,00 kuadrat. Oh iya. Jadi hasilnya 83,64. 83,64. Nah, 1 kuadrat ya 83,64. Jadi itunya adalah 8364 dibagi 144. Ya, Pak. Dibagi 144. 50,08. 50,08. Lebih kecil dari 100. Oke. Nah, sekarang melintang 100, stripnya 100 benar, IDL 100 kali 0,3 kali 2400, 720 betul, tambah 100, 820. Nah, ganti yang ini M-nya 1,02 kuadrat. Oh iya, Pak. 820 dibagi 10 ya. Kali 1,02. Hasilnya 85,31. 85,31. Jadi itu 8531 dibagi 144. Dibagi 144. 59,25. 59,25. 59,25. Ya ada.
Nah, sekarang yang kolom tributary area-nya 100 kali 102, 1,02 meter persegi, idealnya 0,3 kali 0,3 kali 24 kali 1,02. Nah, 720 ya, 0,3 kali 720 tambah 100 kali 1,02. 836,4 ini dibagi 72 ya. 11,61 ya, dah betul ini. Jadi koreksinya yang itu tadi aja. Melintang sama manjang, bentangnya kebalik. Ya, Iya, Pak. jadi ngerti ya. Iya, Pak, bisa. Buat Pak. Ya. Nah, sekarang 3 orang yang belum presentasi silahkan mempresentasikan, tapi dengan angka yang sudah dikoreksi tadi ya. Oh Bisa iya Pak. dimengerti. Baik, sebentar Pak, lagi ditulis. Ya, silahkan. Sesiapnya aja. Nah, ini ke Purwakarta.
Ya, silakan. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan tadi mengenai metode konstruksi flyover. Seperti pada gambar tersebut, untuk tebal platnya 30 cm, tebal dindingnya 30 cm, tingginya 5 meter dan lebarnya 4 meter, dan panjang flyovernya 4,5 meter. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flyover. Flyover adalah konstruksi jembatan di atas jalan. Jembatan layang dibuat bila terjadi pertemuan sebidang antara suatu jalan dengan jalan yang tegak lurus terhadapnya. Supaya tidak terjadi penumpukan lalu lintas dan untuk kelancaran arus lalu lintas di kedua jalan, maka dibuat konstruksi flyover. Metode konstruksi yang pertama itu pondasi. Pondasi untuk flyover dibuat untuk menopang dinding samping. Proses pembuatan pondasi flyover meliputi pemancangan atau bore pile dan pile cap. Pekerjaan pemancangan diawali dengan pengeboran tanah menggunakan mesin bor, lalu dilanjutkan dengan pengecoran pondasi pancang menggunakan besi beton dan pipa remi. Setelah pengecoran pondasi selesai, dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Pekerjaan pile cap terdiri dari pemasangan tulangan, pemasangan perancah, dan pengecoran. Tahap terakhir dilakukan curing pada beton. Yang kedua yaitu dinding samping. Metode konstruksi dinding samping dibuat setelah pekerjaan pondasi selesai. Cetakan dinding dibuat di masing-masing sisi tepi dinding, yaitu 4 sisi. Kekuatan cetakan dinding harus kuat menahan tekanan beton basah yang akan dituangkan. Setelah itu dilakukan pengecoran dinding samping, lalu dilakukan curing pada beton. Yang ketiga adalah plat atas. Metode konstruksi untuk plat atas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu buat formwork seperti pada gambar. Langkah selanjutnya adalah membersihkan dan menutup lubang-lubang sehingga pada waktu pengecoran tidak bocor. Yang kedua adalah pada waktu pengecoran perlu diperhatikan homogenitas campuran beton dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pengecoran. Yang ketiga, dilakukan perawatan beton dengan disiram air atau dilapisi karung goni basah. Yang terakhir, pekerjaan finishing meliputi pembuatan pagar, penerangan, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Setelah dijelaskan metode konstruksi tersebut, disebutkan untuk desain flyover tersebut. Untuk perancah digunakan kayu penyangga ukuran 6/12 cm dengan kelas kuat kelas 2 dengan tegangan izin 100 kg per cm persegi. Nah, untuk jarak stripnya yaitu 450 adalah panjang flyover, min 30 ada tebal plat, dikurangi 12 adalah ukuran kayunya, dibagi 4 sama dengan 102 cm. Untuk L-nya yaitu sama dengan 102 dikali 4 ditambah 30 tambah 12 sama dengan 450 cm. Untuk T-nya 30 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 36 cm. Nah, berikut setelah dihitung untuk peletakannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk gambar denah kolomnya seperti layout tersebut, dan untuk penampang memanjangnya dan tebal plat atasnya 30 cm bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk penampang melintaknya adalah sebagai berikut. Nah, setelah diketahui untuk peletakannya, maka ditentukan untuk kekuatan memanjangnya. Mohon maaf, ini agak kabur ya, mungkin skanannya kurang rapi. Nah, saya bacakan ya.
Untuk kekuatan memanjangnya, W sama dengan 1/6 dikali 6 dikali 12 kuadrat sama dengan 144 cm persegi. Untuk strip 102 cm sama dengan 1,02 meter. Untuk beban pekerja dan alat sama dengan 100 kg per meter. Untuk key dead load 1,02 dikali 0,3 kali 2400 sama dengan 734,4 kg per meter. Untuk KLL yaitu 1,02 dikali 100 sama dengan 102 kg per meter. Untuk QU-nya 734,4 ditambah 102 sama dengan 836,4 kg per meter. Nah, untuk M-nya tadi sudah direvisi 1/10 dikali 836,4 dikali 100 kuadrat sama dengan 83,64 kg meter. Nah, untuk layoutnya setelah ditentukan untuk hasilnya yaitu sigma sama dengan 83,64 dibagi 144 sama dengan 50,68 kg per cm kuadrat, dan hasilnya memenuhi tegangan izin yaitu kurang dari 100 kg per cm kuadrat. Nah, untuk kekuatan melintangnya telah disebutkan bahwa stripnya itu per 100 cm atau 1 meter. Untuk KDL-nya 1 meter dikali 0,3 dikali 2400 sama dengan 720 kg per meter persegi. Untuk KLL 1 meter dikali 100 sama dengan 100 kg per meter. Untuk QU-nya KDL ditambah KLL sama dengan 720 ditambah 100 sama dengan 820 kg per meter. Nah, untuk M-nya sama dengan 1/10 dikali 820 dikali 1,02 kuadrat sama dengan 85,31 kg per meter. Nah, untuk tegangan izinnya yaitu 8.531 ya dibagi 144 sama dengan 59,25 kg per cm kuadrat, yang artinya memenuhi tegangan izinnya yaitu kurang dari 100 kg per cm kuadrat. Nah, untuk kekuatan kolom kayunya pada gambar tersebut untuk areanya yaitu 102 cm dikali 100 cm. Untuk luasnya sama dengan 10.200 cm persegi atau 1,2 meter persegi. Untuk KDL-nya yaitu 0,3 dikali 2400 sama dengan 720 kg per meter persegi. KLL-nya sebesar 100 kg per meter persegi. Untuk QU-nya dijumlahkan dari KDL ditambah KLL sama dengan 720 ditambah 100 sama dengan 820 kg per meter persegi. Untuk PU-nya itu 820 dari Q ultimate dikali 1,02 sama dengan 836,4 kg. Nah, untuk tegangannya setelah didapat PU-nya yaitu 836,4 dibagi 6,12 sama dengan 11,617. Mungkin presentasi saya dicukupkan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk selanjutnya dilanjut langsung aja, Pak. Ya, silakan. Muhammad Subhan ya. Ya, silakan Muhammad Subhan. Apakah sudah terlihat? Besarkan sedikit, sudah terlihat.
Segini gimana Pak? Ya, dah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Mubarok. Saya di sini akan mempresentasikan hasil perbaikan yang sudah tadi dilakukan. Untuk gambar di sini ada flyover dengan memiliki lebar sepanjang 4 meter, lalu untuk panjangnya 4,5 meter, lalu ada tebal plat 30 cm dan tebal dinding 30 cm dengan ketinggian 5 meter. Flyover atau jembatan layang adalah konstruksi jembatan di atas jalan. Jembatan layang dibuat bila terjadi pertemuan sebidang antara suatu jalan dengan jalan lain yang tegak lurus terhadapnya. Supaya tidak terjadi penumpukan lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas di kedua jalan, maka dibuat konstruksi flyover. Struktur flyover terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pondasi, dinding samping, serta plat atas. Untuk pondasi untuk flyover dibuat untuk menopang dinding samping. Proses pembuatan pondasi flyover meliputi pemancangan atau bore pile dan pile cap. Pekerjaan pemancangan diawali dengan pengoboran tanah menggunakan mesin bor. Lalu dilanjutkan dengan pengecoran pondasi. Ini barusan pergi. Dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Pekerjaan pile cap terdiri dari pemasangan tulangan, pemasangan perancah, mertuanya meninggal, dan pengecoran. Udah di sini lagi. Tahap akhir dilakukan curing beton. Untuk dinding samping dan tengah, metode konstruksi dinding samping dan tengah dibuat setelah pekerjaan fondasi selesai. Cetakan dinding dibuat masing-masing sisi tepi dinding memiliki 4 sisi. Kekuatan cetakan dinding harus kuat menahan tekanan beton basah yang dituangkan. Setelah itu dilakukan pengecoran dinding samping dan tengah, lalu dilakukan curing beton. Untuk plat atas, metode konstruksi untuk plat atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat formwork seperti pada gambar. Langkah selanjutnya membersihkan dan menutup lubang-lubang sehingga pada waktu pengecoran tidak bocor. Pada waktu pengecoran, diperhatikan homogenitas campuran beton dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pengecoran. Yang keempat, dilakukan perawatan beton atau curing dengan disiram air atau dilapisi oleh karung goni basah. Lalu yang kelima, pekerjaan finishing, pembuatan pagar, penerangan, lalu rambu lalu lintas. Untuk perancah atau postwork menggunakan kayu penyangga dengan ukuran 6x12 cm. Untuk X dengan rumus 400 dikurang 30 dikurang 12 dibagi 4 sama dengan 102 cm. Untuk L 102 dikali 4 dikali tebal dinding ditambah tebal dinding ditambah ukuran kayu 12 cm yaitu 450. Lalu untuk T sama dengan 30 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 36. Ini merupakan denah kolom yang kita buat. Lalu ini ada penampang memanjang dengan tebal plat 30 cm dan ketinggian 5 meter. Lalu ini untuk penampang melintangnya. Lanjut untuk kekuatan memanjang. W sama dengan 1/6 dikali 6 dikali 12 kuadrat. Hasilnya itu 144 cm3. Lalu untuk stripnya yaitu 102 cm. Untuk asumsi beban pekerjaan dan alat yaitu diasumsikan 100 kg per meter. Untuk beban mati yaitu strip dikali tebal dinding dikali BJ beton sama dengan 1,2 dikali 0,3 dikali 2400 hasilnya 734,4 kg per meter. Untuk beban lalu lintasnya strip dikali beban pekerjaan dan alat yaitu 1,2 1,1
1,2 dikali 100 yang hasilnya 102. Untuk beban ultimate yaitu KDL dikali KLL sama dengan 734,4 ditambah 102. Hasilnya yaitu 836,4 kg per meter. Untuk M dengan rumus 1/10 dikali beban ultimate dikali strip melintang sama dengan 1/10 dikali 836,4 dikali 1 kuadrat yang hasilnya 83,6 kg per meter. Untuk tegangan izinnya yaitu M per W sama dengan 8.364 dibagi 144 dengan hasil 58,083. Untuk ini memenuhi tegangan izin karena kurang dari 100. Untuk kekuatan yang melintang, W sama dengan 144. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Untuk stripnya ini 1 meter dengan asumsi beban pekerjaan dan alat yaitu 100 kg per meter. Untuk KDL-nya yaitu 1 dikali 0,3 dikali 2400 hasilnya 720 kg per meter. Untuk beban lalu lintas yaitu 1 dikali 100 hasilnya 100 kg per meter. Untuk Q ultimate yaitu 700 ditambah 100 yang hasilnya 820 kg per meter. Untuk M yaitu 1/10 dikali 820 dikali strip memanjang yaitu 1,02 kuadrat yang hasilnya 85,31 kg per meter. Untuk pengecekan tegangan izin yaitu 8.531 dibagi 144 yang hasilnya 59,24 kg per sentimeter. Dan untuk tegangan izinnya masuk dikarenakan kurang dari 100. Untuk kekuatan kolom kayu, tribut dari area A yaitu 100 dikali 102 yang hasilnya 10.200 cm persegi. Untuk QDL-nya yaitu 0,3 dikali mutu beton, 0,3 dikali 2.400 yang hasilnya 720 kg per meter. Untuk beban lalu lintasnya yaitu beban pekerjaan dan alat hasilnya itu 100. Lalu untuk Q ultimate ya KDL ditambah KLL sama dengan 720 ditambah 100 hasilnya 820. Untuk PU sama dengan Q ultimate dikali strip hasilnya 820 dikali 1,02 yang hasilnya 836,4 kg per meter persegi. Lalu dicek untuk tegangan izinnya yaitu 836 dibagi 6 kali 12 yang hasilnya 11,63 kg per cm kubik. Hal ini memenuhi tegangan izin dikarenakan kurang dari 100. Mungkin sekian, Pak. Yang mau antaranya itu. Oh gitu. Tahu. Oke, terima kasih Jadi kalau udah oke dengan Muhammad Subhan. kalau udah oke dengan penjualnya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Bukan dengan ininya, dengan pengirimnya. Tapi yang pengirim itu masih tahu. Pak, nggak ada barang gini yang harga gini. Ini kalau yang satu nggak ada ya, Alfian itu? Iya, Pak, kebetulan nggak ada. Tidak ada, Pak. Ya sudah, berarti untuk presentasinya mungkin cukup 4 orang aja dulu ya untuk hari ini ya. Jadi 4 orang aja ya hari ini ya. Iya, Pak. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Untuk minggu depan materinya underpass, ya.
Yang mau lakukan presentasi Novandi, Adevia, Novandi Avedivia, kemudian Muhammad Iqmal, Hilda Putri, AM Aldo Hafiz, Aldila Delvani, dan satu lagi Alia Azahra. Ada 6 orang ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada di sini ya. Cara perhitungannya sama dengan flyover ya. Mengerjakan tugasnya sama dengan flyover. Untuk metode konstruksinya sama. Tapi nanti untuk desainnya berbeda ya. Untuk desain strukturnya berbeda, tapi untuk metode konstruksinya cara mengerjakan tugasnya sama dengan flyover. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oh ya, Ngerti, Pak. Bertanya, Pak. ya silakan. Berarti untuk minggu depan dimulainya waktu jam UTS ya, Pak ya? Hari Ya, Rabu. kan jam kalau 7. yang RPL nggak ada UTS ya. UTS ujiannya nanti aja kalau udah tatap muka, minggu ke-12. Baik, Pak. Ya. Berarti hari Rabu pukul 7:30 ya, Pak? Enggak. Saya kan yang Maksud, ngajar reguler toh. Nah, saya Oh. nggak bisa. Jadi minggu depan TKJB itu hari Kamis jam 11. Oh, seperti hari ini. Nah, misalnya nanti ada perubahan tak informasikan di grup ya. Di grup WA ya. Ngerti? Baik, Pak. Nah, ada pertanyaan nggak yang lain ke materi hari ini atau yang lain? Pertanyaan yang lain silakan. Ya Pak, monggo Pak Jan. Ngopi ya. Monggo Pak Jan. Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada mungkin kuliahnya segini dulu. Hah? Izin Silakan. Kalau TKJB ada UTS-nya nggak, Pak? Semua ada UTS-nya, tapi UTS-nya untuk yang RPL nanti kalau sudah tatap mukanya selesai. Kan minggu 1 sampai minggu 11 tatap online, maksudnya daring atau online. Nanti setelah minggu 12 kan tatap muka. Nah, nanti ujiannya pas tatap muka aja. Jadi kita saat ini minggu ke-1 sampai ke-11 itu presentasi dulu sama menjelaskan materi-materi. Berbeda dengan yang reguler. Yang reguler mengikuti jadwal pas UTS ya UTS gitu. Kalau yang RPL UTS-nya nanti aja. UTS UAS pas tatap muka aja. Biar gampang nanti kalau ujian, kalau online tuh susah jelasinya. Kalau ada yang nggak ngerti, susah nanti jelasinya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya udah ya. Jadi minggu depan, kalau jadwal di jurusan itu UTS, yang kelas RPL tetap presentasi, tetap kuliah biasa dengan presentasi-presentasi gini ya. Nah, untuk minggu depan jadwalnya adalah kelompok 4, materinya underpass. Sekali lagi underpass cara perhitungannya sama dengan flyover untuk metode konstruksinya. Kalau untuk desainnya berbeda ya. Karena kita belajar metode konstruksi, jadi kita mengikuti metode konstruksi flyover untuk underpass. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Bisa, Ya Pak. udah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin.